Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Jameson dengan NIM 2023-23002. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas Project UAS kali ini untuk Oracle Database ini. Di sini kita membuat sistem informasi penjualan ya, di sini projectnya, yaitu dengan ERD seperti ini, yaitu customer, sales, employees, terus ada payment, sale detail, lalu ada produk dan kategoris. Di sini juga ada bagiannya, di sini ada bagian 1 sampai bagian 14. Nanti nanti saya akan coba jelaskan ya, mungkin per bagian. Jadi ini fungsinya apa, ini untuk apa gitu. Nah, jadi sekarang kita akan coba mulai dari bagian yang pertama dulu ya. Nah, untuk di bagian pertama ini, yang pasti kita harus membuat table ya, table customer itu di mana kita akan apa namanya membuat tabel untuk masing-masing function ya, ya untuk masing-masing apa namanya tabel. Jadi biar nanti bisa terurutkan gitu ya. Nah, di sini kita bagian satu kita belum nggak bakalan nambahin primary key dulu sama foreign key atau not no atau check constraint. Itu nanti buat di bagian kedua soalnya. Oke, ini kita langsung coba lanjut aja. Jadi sini saya udah sempet coba buat kopian untuk scriptnya karena kalau misalnya untuk diketik satu-satu lumayan panjang ya. Di sini kita banyak banget bikin tabelnya juga gitu. Nah, di sini nanti kita bisa deskripsi juga ya ini benar apa enggak. Oke, ini kita coba ya. Oke, di sini sudah tercreate ya, gitu. Di sini sudah tercreate, table customer created, employees created, payments created, categories, product, sale detail, semua tercreate ya dengan baik ya. Di sini kita juga bisa ngelihat apa deskripsinya nih udah ada nih varchar nih number oke, number varchar oke ya. Ini udah oke semua ya. Terlihat semua. Nah, sekarang yang harus kita lakukan itu adalah ini kita bersihin dulu biar bersih. Nah, ini kita masuk ke yang apa namanya? Yang kedua ya. Nah, di sini kita lanjut ke bagian kedua. Di sini kita akan menambahkan primary key untuk semua tabel ya. Jadi apa namanya? Kita menambahkan primary key. Dan nanti yang langkah keduanya kita bakalan nambahin ke foreign key juga gitu ya. Kita nambahin foreign key. Baru nanti kita nambahin not null ya. Nah, ini kita coba nambahin primary key-nya dulu ya. Jadi nanti di sini kita alter table ya. Di sini kita pasti bakalan alter table. Nah, di sini sudah terlihat jelas eh, apa untuk script yang sudah saya buat. Di sini alter table customer, alter table employees, payment, kategoris product sales, dan sale details. Ini akan kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan. Oke, di sini untuk tabel customer sudah altered ya. Di sini semua udah teraltered semua ya. Nah, ini nanti habis ini kita bakalan lanjut ke fase yang berikutnya ini yaitu kita nambahin foreign key ya. Nah, ya di sini sebenarnya kalau berdasarkan IRD sendiri, kalau kita lihat di IRD-nya ini itu apa? Di sini kita menggunakan ini ya. Di IRD-nya sendiri dia customer satu ini dia pakai end sales ya. Employee juga end sales, payment end sales, terus kategorinya end product, produknya sale detail, terus sale satunya ini yang end sale details ya. Nah, ini jadi kita akan coba menambahkan. Nah, ini kita coba apa namanya? Kita coba bikin ya. Nah, ini script yang udah saya coba bantu buat ini di sini apa namanya?
Ada alter table produk di sini, add constraint-nya FK products kategori, foreign key-nya kategori ID, referensinya kategori. Nah, ini sini ada foreign key-nya ya. Customer, ini sel-nya employee, sales-nya ini payment ID, di sini sel detailnya itu adalah apa namanya, sel ini apa payment ID ya kan. Nah, di sini udah terlihat jelas ya. Ada foreign key-nya jadi lebih jelas nanti. Oke, di sini kita coba masukin ya, kita run ya. Sorry. Nah, ini di sini udah terrun, sudah run dengan baik. Nah, ya, sini bisa teman-teman lihat di sini yang buat customer, kategori, employee ini sebelum masuk ya. Nah, ini dari sini nih tadi. Ya, semua udah masuk ya. Maaf, dari sini. Nah, ini udah masuk tuh. Oke, kita lanjut. Ini kita bersihin dulu. Oke, ini kita bersihin dulu. Lalu kita lanjut foreign key. Tadi foreign key udah. Sekarang kita bakalan nambahin not null ya. Not null ini sendiri berfungsi ya. Maksudnya di sini kita bakalan apa namanya uh, nambahin buat masing-masing. Not null ini buat customer, ada juga buat employees, payment, terus ada kategoris, ada produk, ada sales, ada sale detail ya. Nah, oke nih. Kita coba tambahin dari masing-masing ya. Ini coba saya buat yang customer dulu nih di sini. Nah, ini kita coba apa? Run ya. Nah, di sini table customer alterate ya. Ini empat yang benar. Nah, di sini nanti ada nama depan, nama belakang, ada email, ada telepon. Jadi nanti di tabel customer itu terciptalah baris lagi ya ke samping. Itu ada nama depan, nama belakang, email, telepon. Jadi lengkap tuh semuanya. Nah, lalu kita akan coba buat yang untuk di employees. Employees ini nanti itu akan ada geser baris juga ke samping, itu dia nama pegawai, lalu ada jabatan ya. Kita coba buat ya. Nah, di sini udah alterate semua. Oke, kita langsung lanjut aja biar cepet nih payment kita langsung buat tuh. Ini di sini nama payment, jenis paymentnya apa? Misalnya dia pakai QRIS kah, pakai pakai cash kah, atau mungkin pakai tunai, pakai non tunai, misalnya kayak pakai flash, pakai apa debit misalnya gitu, gitu. Nah ini kita udah masukin juga. Lanjut lagi ke kategori ya. Kategori ini sebenarnya dikit aja sih kalau kategori, karena nanti pasti dibikinnya ke nama kategori ya, gitu. Kita langsung ini aja bikin, oke, udah semua. Ini langsung kita bersihin, masuk ke produk. Produknya ini kita bikin ini ya, ada apa nama produknya apa, misalnya kayak Asus TUF atau mungkin iPhone atau apa gitu kan. Nah, ini harganya mungkin misalnya Asus TUF 15 juta gitu kan. Misalnya stoknya ada 5, nah gitu. Nanti terlihat tuh di baris-barisnya gitu. Lalu kita coba ganti yang sales ya. Kita coba yang sales ini. Nah, ini kita lihat, kita alter ya. Nah, ini di sini ya, di sales ini ada customer, ada employee, ada payment, ada total gitu. Jadi nanti terlihat tuh totalnya nih orang nih belanja berapa duit nih gitu. Misalnya Joko belanja apa Asus TUF 1, iPhone 1 ya kan. Nah, itu nanti terlihat tuh totalnya, misalnya oh iya apa misalnya Asus TUF-nya harganya 10 juta gitu. iPhone-nya 5 juta, totalnya berapa? 15 juta gitu. Oke ya. Sini udah masuk ke ini ya. Oh ya, udah masuk. Sip. Nah, clear. Masuk ke sel detail. Nah, ini nih sel detail ini penting nih ya. Sini ada sel ID, ya kan? Yang itu selnya ID-nya berapa, produknya ID-nya juga harus ada, Q and quantity. Ini quantity juga penting. Terus berapa biji.
harga satuannya berapa, misalnya kayak tadi, misalnya harga Asus TUF satuannya cuma 10 juta misalnya gitu. Nah, ini ada subtotalnya semua. Ini penting ya. Ah, nah, ini kita langsung run aja. Oke, di sini udah kita run, sekarang kita clear. Nah, lalu sekarang kita bakalan nambahin check constraint ya, check constraint. Nah, ini kita bakalan apa namanya, jenis pembayarannya itu boleh apa aja. Nah, ini misalnya cash, bank transfer, card, e-wallet, QRIS gitu kan. Ini kita coba, kita ini ya, kita bikin ya. Nah, ini nah, ini udah di alter semua ya. Jadi nanti jenis paymentnya itu bisa apa, cash tadi yang kayak udah saya bilang, itu ada bank transfer, ada kartu ya, terus e-wallet atau QRIS. Gitu. Oke, kita lanjut ke harga harus lebih dari nol ya di sini ya nanti ya, yang nomor 8 ya. Di yang nomor 8 bentar. Di Oke, nomor 8 buat cek harga ya lebih dari nol. Oke, sini kita coba ya. Harga harus lebih dari nol ya. Benar. Nah, ini kita tes. Nah, ya, ini udah kita tes, kita run ya. Jadi nanti harga harus lebih dari nol. Ya, masa dia keluar belanja harganya apa, nggak ada duitnya gitu kan. Nggak ada ngeluarin ininya gitu. Nah, stoknya juga kita tidak boleh negatif ya, karena kalau negatif nanti orang yang belanja bingung dia mau beli Asus TUF. Misalnya stoknya udah habis, dia mau beli bagaimana gitu kan. Nah, ini kita run ya, jadi nanti bakal ada ini ya. Nah, di sini kalau kita cek lagi di nomor yang bagian dua ini, cek stok ya. Nih, cek quantity. Nah, nanti nih kita lihatnya. Nah, di quantity minimal kita bikin satu. Gitu. Quantity nanti minimal kita bikin satu, biar ada stok terus gitu. Jadi nggak apa? Eh, maksudnya quantity ininya kita bikin satu agar pembeliannya minimal satu ya gitu ya. Minimalnya pembeliannya satu kuantitinya. Oke, ini kita lanjut. Kita akan nambahin, nah diskon nih ya, yang nomor 11 nih, diskon nih. Itu diskon itu dari 0 sampai 100% ya. Pasti dong, diskon dari 0 sampai 100%. Nah, ini kita clear. Langkah yang kelima ini nanti kita, langkah kelima. Ini yang habis ini kita baru, apa namanya, jawab nomor 12 ya. Ini kita bakalan nampilin seluruh constraint ya. Nah, ini kita akan coba di sini. Set. Oke, di sini kita udah nampilin constraint-nya ya. Bisa dilihat di sini tuh ada apa, customer, sini ada employees, kan? Lengkap ya. Sini ada apa namanya? Nanti kita cek aja, pokoknya ini di sini udah lengkap nih semuanya. Payment nih, produk, produk kategori semua udah lengkap ya. Detail produk, oke, sip. Oke, kita lanjut ke coba kita nanti ini kita lanjut ya. Ah, bagian ketiga nih. Nah, bagian tiga tuh ngapain aja sih? Nah, bagian tiga nih kita sequence ya, membuat sequence ya. Sequence buat customer, employee, payment, terus kategori, sequence produk. Nih, kalau mungkin bisa dilihat nih ya, project was. Nah, ini sequence customer, kelihatan ya? Oh ya, kelihatan. Sini sequence customer, employee, payment, kategori, produk, sequence sale, sale detail ya. Nah, jadi nanti yang ke-14 nih dia semua sequence increment satu dan no cycle. Terus yang 15 tampilkan seluruh sequence. Oke, kita langsung gas. Kita coba buat. Oke, di sini kita coba buat yang ini dulu ya, sequence-nya ya.
Nah, ini saya udah coba buat script lengkapnya juga buat bikin sequence semua sequence yang ada di tabel ya, yang ada tabelnya tuh. Ini ada, nah ini saya coba apa bikin sini. Nah, ini kita coba lihat. Nah, ini bagian tiga nih ya, sequence ya. Sequence customer, employee, payment, kategori, produk, sequence sale, sale detail. Nah, sini kita langsung aja run. Oke, di sini sequence semua udah tercipta ya. Sudah terbuat di sini semua ya, bisa terlihat di sini nih. Nah, ini kita bersihkan dulu. Nah, ini udah terlihat jelas ya. Tuh, oke. Ini kita coba lanjut. eh Kita bakal nampilin yang nomor 15 nih. Kita akan nampilin semua sekuen ya. Ini saya udah buat juga buat skripnya. Jadi biar cepet aja kita. Soalnya nih kalau ngetik satu-satu lumayan panjang ya. Sini, nah ini kita run. Nah, di sini udah kelihatan nih sekuennya. Ada min value, ada max value, ada increment, last number, cycle flag. Nih ya. Tuh, ini udah terlihat nih. Ini ya. Ada ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7. Ya, tuh ada 7 di sini. Ini udah terlihat jelas ya. Oke. Habis itu sekarang kita akan lanjut nih, kita bersihin dulu. Nah, ini kita lanjut ke bagian apa? Kita akan lanjut coba ke bagian yang ini bagian 3 udah selesai. Nah, kita lanjut ke bagian nah, ke bagian 4. Nah, di bagian 4 ini kita lihat lagi catatannya. Suruh ngapain sih kita gitu kan. Nah, kita lihat lagi catatannya. Nah, di sini yang bagian 4 ini kita disuruh menambahkan data ya. Jadi kita disuruh masukin data minimal customer itu ada 10, employee ada 5, paymentnya ada 5, kategorinya 6, produknya 15, salesnya 10, sale detailnya 25. Lalu yang ke-17 ini gunakan sequence sebagai PK, jalankan select pada seluruh table. Oke, kita akan coba buat ya yang bagian 4 ini ya. Nah, sebentar ini saya rubah dulu ke bagian Oracle SQL Developer-nya. Nah, di sini yang harus kita lakukan pertama kali itu apa sih? Nah, nah, jadi untuk yang kita akan masukkan ini itu yang pertama itu adalah apa? Datanya itu adalah data customer ya, sesuai dengan awal itu yang kita harus disuruh tuh customer dulu ya. Nah, di sini saya udah coba membuat data customer sendiri. Jadi waktu itu saya coba bikin pakai script juga agar lebih cepat. Itu ada nama depan, nama belakang, email, telepon, alamat ya ini sesuainya ya. Value. Nah, di sini ada Andi Saputra, Andi at Gmail. Nah, ini ada nomornya, Jakarta. Di sini ada 10 ya, sesuai yang diarahkan ya dari eh, tugas ya. Kita coba tes, run. Nah, oke, ini kita udah masukin ya. Nah, ini dari sini sampai 10 lah ya. Sini ada 10 nih. Tuh, 2, 3, 4. Oke, ini udah ada 10 nih pokoknya. Nah, lalu kita akan coba lanjut lagi buat masukin data employees ya. Nah, di sini kita akan masukin data employees ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6. Maaf, ada berapa ya? Saya lupa. Di sini ada, di sini ada employees 5 ya. 5, ada 5. Nah, ini kita akan coba jalankan semuanya. Teran ya. Nah, ini sini udah masuk nih semuanya nih. Lalu kita masukin yang payment. Nah, pembayaran nih, ini penting juga nih ya. Nah, ini ada payment di sini ada 5. Nah, di sini saya coba buat 5 ya. Berarti ini udah saya buat 5. Itu ada, ini ada tunai, cash ini ya kan. Nah, nih, sini udah ada jelas ya. Ada bank transfer, BCA segala macam. Jadi sesuai dengan arahan ya.
Nah, ini udah masuk semuanya. Oke, kita udah masukin payment. Sekarang kita masukin yang kategori. Nah, di sini kita masukin kategori. Kategorinya ada berapa? Kategorinya ada mana nih? Kategori ada 6 di sini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sini kita masukin. Set. Oke. Kita bersihin biar nggak salah. Nah, sini kita bakalan insert produk ya. Sini ada produknya banyak nih, ada 15 nih. Nah, di sini saya udah coba buat waktu itu ini dari produk ID, deskripsi kayak contoh Asus TUF, ada ini Intel Core i5 RTX 3050. Nah, produknya ini kan ada deskripsi harga stok. Harganya 12.500.000. Nah, ini stoknya ada 10 kayak gitu ya. Jadi ini stok ini penting nanti biar uh, orang-orang yang mau beli tahu ini stoknya ada 10 nih. Nah, nanti nggak kehabisan gitu. Jadi oh, apa 10 orang dapet. Kita masukin ya. Set. Oke, udah masuk. Dari insert produk, nah di sini kita lanjut ke bagian sales ya. Ini yang sales ini lumayan agak tricky karena nah di sini kita bisa lihat nih, kita masih ngabungin sale ID, customer ID, employee ID, payment ID, tanggal penjualan, catatan sampai juga total. Ini agak tricky sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, ini saya udah coba buat scriptnya waktu itu. Nah, ini udah kita masukin ya. Oke, di sini ada. Oke, di sini ada error ya. Sebentar, saya akan coba betulkan dulu ya. Oke, sekarang saya setelah saya tadi coba membetulkan, itu ternyata sequence-nya kebanyakan ya. Jadi tadi bukan dimulai dari 5001, ternyata udah di 5011. Nah, ini sekarang saya coba buat yang baru ini. Nah, ini salesnya oke. Nah, ya ini udah ini yang buat sales ya. Sini kita masukin semua. Oke, tidak ada tidak ada error ya sekarang ya. Oh ya, ini tidak ada error karena tadi sempat saya delete semua row-nya. Oke, kita lanjut. Kita sekarang akan cek ya. Kita cek apa? Kita cek ini dia itu munculnya apa ya? 5011 kah atau gimana? Nah, di sini udah terlihat ya. Dari 10-10-nya ini kita munculnya 5012 sampai 5021 ya. Nah, di sini sudah muncul dari 5012 sampai 5021 ini jelas ya. Oke. Lanjut kita bikin yang ini kita akan coba lanjut insert buat cell details ya. Di sini kita akan coba lanjut ya di cell detailsnya itu kita akan coba nih di cell detail. Saya udah coba buat scriptnya juga. Nah ini ya kita coba ya kita bikin ininya ya. Oke lanjut. Set. Oke, tidak ada error ya sama sekali ya. Oke, sip. Sekarang kita akan cek apakah ini berjalan dengan normal atau tidak. Ini kita bisa lihat jumlah datanya ya. Bener apa enggak nih? Kita cek. Maaf, ini harus dua-duanya. Oke, di sini total selnya bener ada 10. Tadi yang dimasukin total detailnya, sel detail maksudnya itu ada 25 ya, bener ya di sini ya. Nah, di sini udah ada totalnya ya, udah jelas nih. Nah, sekarang kita akan lanjut
ke bagian total di sales ini sama nggak sih dengan hasil yang penjumlahan yang ada di sel detail ya. Kita coba ya, tes. Set. Nah, ini sudah membuktikan ya. Di sini ada sel ID 512 1362. Nah, ini 13.625.000, ini 13.625.000 ya. Nah, jadi di sini udah terlihat jelas gitu. Nah, oke. Ini udah terlihat jelas nih. Sama semua ya. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke bagian yang 5. Oke, nah ini yang bagian 5 ini kita akan menampilkan, nah di sini kita akan mencoba untuk menampilkan seluruh pelanggan, seluruh produk, terus eh, menampilkan produk harga yang di atas 500.000 ya. Terus menampilkan produk berdasarkan kategori, lalu menampilkan transaksi penjualan berdasarkan tanggal. Oke, langsung kita gas. Sini kita yang nomor 19 dulu ya. Jadi kita customer nih. Nah, ini kita cek dari sini nih. Set, muncul. Satu-satu, Andi Saputra. Nah, ini ya. Oke, sudah terlihat jelas. Lanjut, yang kedua. Kita akan menampilkan seluruh produk. Nah, ini seluruh produknya kita akan tampilkan. Nah, ini ya. Itu produknya udah di apa namanya? Sudah ditampilkan semua ya. Jadi di situ ya. Jadi tidak akan apa namanya? Tidak akan ada yang salah lagi ya di situ ya. Udah jelas ya masuknya gitu. Nah, ini kita lanjut dari produk langsung ganti ke apa namanya menampilkan produk dengan harga di atas 500.000 ya. Nah, ini kita coba. Oke, di sini sudah ada nih iPhone 15, harganya 17 juta. Tuh ya, ini udah jelas nih. Ini paling kecilnya nih Razer Dead Adder ya. Tuh, ini udah lengkap semua. Iya. Nah, sekarang kita akan menampilkan produk berdasarkan kategori. Nah, ini kita pakai join ya, supaya nama kategorinya semua ikut tampil juga gitu, biar kelihatan semuanya. Nah, ini kategorinya keyboard, ada Fantech tuh ya. Ini lengkap semua ya. Tuh, oke. Nah, oke, lanjut kita ke transaksi penjualan berdasarkan tanggal ya, nomor 23 nih. Nah, ini kita cek. Oke, di sini kita cek ya. Nah, di sini ada sell ID, tanggal penjualan, ada customer ID, ada employee ID, payment ID, totalnya. Nah, ini sini bisa kelihatan semua ya. Oh, ini memang sell ID-nya dimulai dari modul 12 karena kan tadi kan yang 11 sudah dipakai ya. Nah, ini dari tanggal 1 sampai tanggal 7 ya. Oh, lengkap di sini semuanya, total juga ada di sini. Nah, di sini kita lanjut ke, oke, kita akan lanjut ke bagian apa namanya? Ke-6 ya, yang bagian join nih. Nah, nanti ini yang 5 kita, apa ini udah dibersihin ya semuanya. Oke, kita lanjut ke bagian 6 ya, teman-teman. Oke, di sini kita akan melanjutkan yang ke-6 ya. Nah, di sini yang bagian 6 itu kita bisa lihat dulu nih di Project UAS ya. Nah, di sini kita lihat aja nih dari sini di Project UAS kita tuh yang ke-6 nih disuruh buat transaksi dan pelanggan nih query join ya.
transaksi dan pelanggan, terus menampilkan transaksi penjualan dengan lengkap, lalu produk dan kategori. Oke, kita akan lanjut ke bagian Oracle SQL ya di sini ya. Nah, ini kita udah masuk. Sekarang kita akan coba buat yaitu yang transaksi dan pelanggan ya. Nah, yang transaksi dan pelanggan ini kita coba sekarang. Nah, ini kita run. Nah, ini udah ada nih. Tuh ya, lengkap ya. Tuh, sip. Kita lanjut nih dari yang satu nih udah lengkap nih sampai 19, apa, 19 juta 500 ya 19 juta 1.950.000. Ya, betul. Oke, lanjut kita menampilkan transaksi penjualan dengan lengkap ya. Nah, di sini nih, ini kita akan menentukan ya apakah akan ada error atau tidak juga nih. Karena ini lumayan banyak juga yang ditampilkan joinnya. Wih, lengkap. Nice, tidak ada masalah. Di sini bisa kita lihat nih, ini saya gedein dulu. Wih, di sini terlihat jelas nih Andi Saputra, Rina Amelia, Tunai, Asusta F15, Quantity-nya 1, ya kan? 12.500.000, subtotal 12.500.000 tuh. Ini nama pegawai ya. Ini nama pelanggan. Ini nama pegawai, ini nama paymentnya apa nih? Dia maunya tunai kah? Transfer BCA, OVO, atau QRIS. Nah, terus ada tunai juga. Lalu ada kartu kredit, ada OVO. Lalu juga ada transfer BCA. Gitu. Nah, ini nama produknya udah jelas nih. Ada Sustaf, ada Logitech, MOS, ada Rexus, ada Fantech juga, ada iPhone, ada LG ini layar gitu kan. Ini udah lengkap semua. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian maaf ini salah pencet. Oke, ini salah pencet. Nah, oke. Kita lanjut ke bagian yang terakhir nih dari nomor bagian 6 ini ya. Itu nomor 26 nih kita bakalan nampilin produk dan juga kategori. Nah, di sini saya udah coba buat scriptnya juga. Ini kita langsung run ya. Wih, nggak error, gacor, langsung nih. Di sini kita lihat ada produk ID, ada nama produknya, nama kategori, harga, dan stok. Di sini stoknya terlihat jelas ya. Tuh, gitu, teman-teman. Jadi ini kita bisa lihat di sini select P produk ID, nama produk, C nama kategori, P harga, P stok, ya kan? From products P join kategoris C. Jadi antara produk dan kategoris ini digabung gitu. From product join ke kategori. Nah, nih tuh ya bisa dilihat ya settingannya settingannya eh scriptnya ya P kategori ID C kategori ID order by C nama kategori P nama produk gitu terlihat jelas ya teman-teman ya di sini ya cara penggunaan join tuh fungsinya untuk menjoinkan data itu ya agar bisa terlihat bersama-sama gitu. Nah, oke. Sekarang kita akan lanjut ke bagian yang ketujuh. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini kita akan lanjut ke bagian tujuh ya. Nah, tujuh ini kita coba cek apa sih tujuh ini. Nah, yang tujuh ini kita disuruh menampilkan jumlah pelanggan, lalu menampilkan total nilai transaksi, lalu total penjualan per kategori, lalu total produk terjual, harga rata-rata ya. Nah, di sini kita akan coba langsung lanjut nih ke bagian itu ya. Nah, ini kita coba lanjut nih dari yang nomor 27 dulu. Sebentar. Nah, sini kita akan coba lanjut ya. Dari yang nomor 27 nih. Yang 27 nih kita lanjut ke begini. Sebentar. Nah, tek, jumlah pelanggan ada berapa? 10. Oke. Di sini kita pakai ini ya, select count as jumlah pelanggan from customer. Jadi
kita cari jumlah pelanggannya itu dari tabel customer. Gitu. Nah, lanjut kita ke bagian yang nomor 28 ya. Ini menampilkan kita bakal nampilin nilai transaksinya ada berapa sih. Nah, ini kita coba nih. Nah, di sini select sum total as total nilai transaksi from sales. Jadi kita menyuruh tunjukin total daripada nilai transaksi dari tabel sales yang tadi ya, yang kita buat di awal tuh, yang lumayan rumit itu. Nih, di sini total nilai transaksinya ada berapa nih? 6.812.000 eh maaf, 68.125.000 ya. Wah, lumayan besar ya gitu ya. Nah, itu dalam total transaksi. Nah, lalu kita bakalan lanjut ke nomor 9 yaitu total penjualan per kategori. Nah, ini di sini kita select nama kategorinya, si nama kategori, terus kita ada tambahin sum. Sini kita nambahin subtotal, jadi total penjualan sebagai total penjualan dari kategori, terus kita joinin juga dari produknya. Nah, ini di sini on si kategori ID, P kategori ID. Lalu kita tambahin lagi join cell detail. Nah, ini kita tambahin lagi join tadi dari cell detailnya. Itu dari on atau ke product ID dan sd.product ID ya. Nah, ini nanti di grup lagi na- apa namanya nama kategori. Jadi order by total penjualan. Ya, udah, kita lanjut tanpa basa-basi. Set. Nah, sini kita bisa lihat nih nama kategori sama total penjualan. Jadi jelas ya, fungsinya join, fungsinya from. Nah, ini di fungsinya group gitu. Nah, ini berfungsi ya. Nah, ini kita bisa lihat nih total penjualan laptop. Ini totalnya 2 juta 27 juta. Smartphone 20.200.000. Nah, printer 58 juta. 5.850.000. Nah, ini kelihatan semua. Oke, kita bersihin dulu. Nah, kita lanjut ke bagian 30 nih. Nah, yang 30 ini kita total daripada produk yang terjual. Nih. Nah, di sini kita lihat ya, skripnya apa sih? Select P nama produk, sum SDQ quantity itu sebagai total terjual ya, quantity. Nah, ini from products kita joinin ke cell detail. Nah, ini product ID, product ID, group by, P nama produk, order by-nya total terjual. Nah, ini jadi di grupnya itu nama produk, ininya total terjual. Nah, ini kita bisa lihat kalau tag-nya terjual 9 unit. Fantech-nya 4 unit, Rexus-nya 3 unit, Laser-nya 2 unit. Nah, ini ya terlihat jelas ya di sini ya semuanya ya. Oke, kita dengan demikian sudah menyelesaikan. Belum, masih ada satu lagi. Ternyata ada yang lupa. Kita belum nentuin harga rata-rata produk. Nah, ini yang agak lumayan susah ya. Oke, kita coba pakai fungsi dari average ya. Kita cek nih, kita tes nih. Sah, oke. Rata-rata harganya 5 juta. Maaf. Ya, ini 5.931. Ya, pokoknya ini rata-rata harganya ya. Di sini terlihat jelas tuh ya. Kita akan coba dalam format rupiah ya. Nah, ini kita akan coba dalam format rupiah. Nah, ini total dalam jumlah rupiahnya itu adalah 5.931.667. Ini char ya, char AVG harga tuh rata-rata dia langsung ngambil rata-rata harga. Ini jadinya tulisannya di sini rata-rata harga tuh ya. From mana? From produk tentunya. Oke, kita lanjut. Nah, yang 7 udah nih. Sekarang kita bakal lanjut ke
bagian 8 yaitu sub query. Nah, di sini nanti sub query lumayan seru nih, kita lanjut nih ya. Oke, kita lanjut ke bagian mana nih? 8. Buat sub query. Nah, ini saya coba akan jelaskan. Nah ini ya yang harus dibuat nih. Bagian yang pertama kita akan menampilkan produk di atas rata-rata harga, lalu menampilkan pelanggan dengan transaksi terbesar. Nah, maaf. Nah, di sini kita udah coba ya, tadi kan kayak ini udah membuat menampilkan jumlah pelanggan segala macam. Nah, ini sekarang kita menampilkan produk di atas rata-rata harga nih. Lalu kita menampilkan pelanggan dengan transaksi terbesar. Nanti kita bakalan pakai yang namanya max tuh. Nah, ini nih. Kita bakalan pakai tuh si functionnya itu yang max max itu ya. Nah, ini kita coba pindah dulu, geser dulu kita ke Oracle. Nah, di sini kita udah geser ke Oracle. Lalu saya akan coba buat scriptnya itu yang pertama yang buat nomor 32 ini ya, buat menampilkan produk di atas rata-rata harga ya. Ini udah sempat saya coba buat, kita tes. Jegret. Nah, di sini udah ada nih. Produk ID-nya 1005, 1004, 1002, 1003, 1001 nih. Nah, ini harganya tuh ya udah lengkap tuh. Ini rata-rata harganya sih kayak iPhone nih harga rata-ratanya 17. Maaf, ini bukan 17 juta, ini 1,7. Nah, ini Samsung Galaxy rata-rata harganya 14.500.000. Nah, itu kayak gitu ya. Oke, ini udah. Kita lanjut ke bagian yang apa namanya? Bagian daripada yang nomor 33 ya. Ini menampilkan pelanggan dengan transaksi terbesar. Nah, ini di sini kita akan menggunakan max nih, select max total from sales. Ya, ini kita tes ya semuanya. Nah, di sini kelihatan nih customer ID-nya 102, nama depannya si Budi nih. Nama belakangnya Santoso. Nah, ini sel ID 15 ini ID-nya ya. 5.013 dengan total 17.450.000. Ini orang paling besar nih. Yang nama Budi sama nama belakangnya ini Santoso nih ya. Nah, ini nih. Ini paling besar nih yang ini nih. Gitu. Paling besar. Nah, setelah itu kita sudah selesai untuk menampilkan yang mana bagian 8 ini. Dua-duanya udah nih. Nah, sekarang kita akan membuat yang ke bagian 9. Nah, ini yang seru nih. Ini yang bagian 9 tentang view nih. Nah, view. Kita nanti bakalan apa? Ini nih. Kita lihat nih ya. Kita akan buat bagian daripada sales summary view, buat product stock view, dan juga kita akan jalankan select pada seluruh view. Nah, oke. Langsung aja kita lanjut ke Oracle tentunya. Lanjut ke Oracle. Nah, kita lanjut ke yang nomor 34 nih. Kita disuruh buat sales summary view. Oke, saya tadi udah sempet coba buat skripnya. Itu sekarang kita lanjut. Nah, ini kita lanjut ke yang nomor berapa tadi? 34. Nah, ini 5 bagian lagi nih guys. Oke, 5 bagian lagi. Tenang aja. Masih banyak bagian-bagiannya. Sekarang kita udah masuk ke bagian 9. Nah, ini kita coba ya. Nah, di sini kita create. Nih. From cell S, join customer C, join employees, join payment. Nah, di sini kita bakalan lihat nih. Tes. Kita udah bikin ya di sini ya. View cells, apa namanya? View cells summary view created. Nah, 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 jadi
kita di sini kenapa bisa bikin view ini yang tadi yang udah saya buat itu dia bakal nyimpen hasil join daripada sales, customer, employees, payment. Jadi nanti kita tinggal nulis select from sales summary view. Nah, kita tes ya. Jadi nggak usah tulis-tulis join-join lagi gitu. Kita tes nih. Bentar. Tek. Nah, tuh langsung kan. Nggak usah bikin lagi. Jadi kita nggak usah pakai join-joinan lagi. Karena kita udah bikin nih. Sales summary view. Itu. Oke, kita lanjut ke bagian 35. Kita bakalan bikin produk stock view ya. Nah, di sini saya udah coba buat apa namanya si scriptnya. Nah, ini udah ya, view product stock view created. Nah, sama kayak tadi ya, kita di sini tinggal pakai, jadi nggak usah pakai join-joinan lagi gitu. Jadi ini view ini bakalan ngubungin produk kategori segala macam. Nah, itu ya, itu udah lengkap tuh semuanya tuh. Nah, sekarang kita coba menampilkan seluruh view ya. Nah, sini nih, kita bakalan sell sama review tadi ya, yang nomor 36 nih. Ini udah ada nih. Tuh, oke, kita lanjut ke produk stock view. Nah, nih, kita tinggal bikin doang tuh produk stock view. Udah, selesai. Nanti nggak usah pakai join-joinan lagi. Ya kan? Nah, ini simpel nih. Set. Nah, tuh. Langsung muncul. Gitu. Cepet jadinya. Jadi nggak usah pakai script, pakai join lagi lah, join ini, join itu. Nah, ini nggak usah. Jadi simple gitu. Lanjut, kita kita coba ini kali ya, iseng coba tampilin daftar view-nya ya. Nah, coba kita kita tampilin nih. Set. Nah, nih view name-nya nih. User user view-nya nih. Nah, ini. Ya, product sell, product stock view. Nah, ini ya. Oh. Oke, kita akan oh ya, yang 9 udah selesai. Kita sekarang lanjut ke bagian yang 10 ya. Yang 10 tuh bagiannya ngapain aja sih? Nah, di sini kita bagian 10 itu adalah disuruh, maaf, ya ini dia, indeks nih. Nah, di sini kita disuruh tampilin buat indeks pada customer, nama belakang, produk, nama produk, kategoris, nama kategoris, tampilkan seluruh indeks gitu ya. Nah, ini nih, bagian ini nih yang seru nih nanti nih. Kita balik dulu langsung ke Oracle SQL. Nah, ini di sini kita balik dulu. Oke, kita akan mulai ya di sini. Oke, nah, di sini saya coba udah buat apa itu juga ya skripnya. Jadi di sini kita bakalan lihat indeks ya nama belakang nih. Nah, ini set. Oke, indeks IDX customer last name created. Nice. Sini udah terlihat jelas ya. Ini udah terbuat nih nama belakang. Oke, lanjut ke indeks yang berikutnya, yaitu produk ya. Wah, ini udah terbuat nih. Lanjut. Yang produk sekarang kategorinya. Set. Udah nih udah terbuat. Oke, lanjut. Nah, di sini indeks ini tuh sebenarnya fungsinya apa sih? Nah, indeks ini tuh sebenarnya mempercepat proses untuk pencarian di data itu buat di satu kolom. Jadi ya itu buat apa namanya sering digunain tuh buat pencarian kayak misalnya pakai where, pakai order by, nah ataupun bisa juga pakai yang tadi tuh kayak proses join kayak gitu kan. Nah, itu juga salah satu fungsinya gitu. Jadi mempercepat lah. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menampilkan seluruh indeks ya. Nah, ini nih. Nah, kita lihat nih. Mana ya? Nah, ini ada nih IDX kategori name, customer last name. Terus di sini juga kita cari tadi mana ya IDX IDX-nya sebentar.
Nah, product name. Nih ya, udah ada nih. Di sini ada IDX product name, ya kan? Terus ada customer last name nih. Sorry, maaf. Nih, customer last name ada IDX kategori name. Valid ya? Tuh. Oke, valid. Gitu. Nah, sekarang kita udah selesai nih bagian 10 nih ya. Kita lanjut ke bagian 11. Oke, kita coba cek 11 ngapain sih kita? Nah, sinonim. Buat sinonim SSP, PST, dan LSP untuk masing-masing view. Lalu tampilkan sinonim dan jalankan select dari setiap sinonim. Oke, kita lanjut ke Oracle nih. Nah, ke Oracle lanjut lagi. Kita hapus dulu ya. Oke, lanjut. Eh, nah sekarang nih kita lanjut, kita bikin dulu ya SSP-nya, PST, dan juga LSP. Nah ini kita tadi saya udah coba buat-buat si apa tuh namanya skripnya. Oke, ini udah terlihat jelas. Nah kita coba create. Oke, SSP created. Lanjut, sinonim nih. Kita lanjut ke bagian PST. Nah, set, lanjut. Oke, PST. Lanjut ke LSP. Oke, lanjut. Tek, LSP udah created nih. Nah, sekarang tugas kita ngapain? Tampilinlah seluruh sinonimnya. Nah, ini apa nih? Kita tes nih. Kita tampilin seluruh sinonimnya. Teng, tampil ya. Nih, LSP. Maaf. LSP, SSP, PST. Tuh, product stock view-nya sudah kelihatan. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita bakalan tes nih si select-nya bermain nggak ya? Ya, kita menguji nih. Sekarang kita select dulu nih ke SSP-nya. Tuh, langsung join, langsung join, langsung bisa. Nah, ini kita bikin sinonim. Kita kita uji dulu PST-nya. Nah, bisa langsung tuh ya ke bagian nama produk lah, kategori, harganya, stoknya berapa. Nah, ini yang LSP nih. Set. Oke, berhasil nih semuanya nih tuh ya. Berhasil. Nah, sekarang berarti kita udah selesai nih yang 11 nih. Sekarang kita lanjutin ke yang 12. Nah, yang 12 tuh ngapain sih? Nah, yang 12 kita update dan delete. Nah, kita bisa nih nambahin stok salah satu produk, ubah harga salah satu produk, ubah metode pembayaran, hapus atau kategori yang belum digunakan, tampilkan kembali hasil perubahan. Nah, itu ya. Lumayan ribet juga sih ini ya, yang update dan delete ini gitu. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut ke Oracle. Nah, set, berubah. Oke, kita lanjut. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke nomor 41 dulu ya. Kita update apa harga produk. Jadi di sini nanti saya akan memberitahu yang sebelum update, lalu pas sudah diupdate, lalu nanti kita cek lagi ya. Nah, nih kita coba lanjut. Ini sebelum diupdate nih. Nah, tek. Nah, ini yang mau saya update itu adalah mouse Logitech. Nah, harga aslinya 275.000 ya. Nah, kita update nih sekarang. Set, kita update harganya segini. Oke, one row updated. Lanjut. Nah, sekarang kita cek. Bener nggak nih harganya 25.000? Nah, maaf, tadi jadi 30.000 ya harganya, maaf.
Ya, harganya jadi maaf jadi 300.000 karena tadi ditambahin 25.000, maaf. Oke. Nah, sekarang kita ngerubah nomor telepon buat si customer 101 ya. Nah, ini kita coba nih. Tap. Oke, di sini error ya. Notel, notel. Nah, tuh. Invalid identifier. Berarti ini belum ada ininya ya. Masih belum valid ya. Nanti saya coba benarkan dulu nih ya. Oke, ini saya coba benarkan. Ternyata tadi saya salah tulis ininya aja ya. Buat si itunya teleponnya. Jadi kalau di sini teman-teman bisa lihat, ini ternyata namanya telepon guys. Jadi bukan nomor telepon. Nah ini udah coba saya betulkan ya. Harusnya bisa. Oke, ini udah bisa ya. Kita lihat nih nomor teleponnya si Saputra nih ya. Kita coba ganti ya. Nah ini kita update nih. Set. Oke, one row updated, commit complete. Lanjut, kita cek hasilnya. Oke, sudah diganti ya. 0812 999 888. Nah, ini udah terbukti terganti. Nah, kita lanjutin yang apa namanya? Kita lanjutin yang ke sebentar. Kita lanjutin yang ke 43 ya. Iya, 43 delete data yang aman nih. Nah, ini kita coba delete data yang aman nih ya. Nah, di sini kita bakalan ngapus data di tabel yang cell detail ya. Nah, ini contohnya nih. Datanya ada nggak ya? Oh, ada nih. Kita mau delete nih yang ini, data yang ini ya. Oke, nah kita coba dulu nih. Jika datanya ada, nah kita lanjut nih ya. Jika datanya ada nih ya, kalau jika datanya ada berarti kan tadi ada nih. Nah, kita coba delete. Oke, one row delete. Kita cek apakah berhasil. Nah, set, kita delete. Nah, hilang langsung. Bener. Jadi gitu caranya ya, teman-teman. Kita kalau mau delete ya udah, kita select ini from ini. Nah, terus nanti maaf, kita tinggal delete from cell detail, terus habis itu where cell detail ID, kasih tahu tuh si tabelnya. Udah, kita delete aja gitu. Pencet yang tadi apa itunya delete, tulisannya delete from ya. Oke. Nah, sekarang kita verifikasi data ya. Nah, ini kita coba verifikasi yang customer dulu nih. Oke, di sini ada ya verifikasi datanya nih yang apa barangnya. Nah, udah keganti. Terus ini kita udah verifikasi customer. Maaf, ini telepon. Nah, nih. Nah, ini ya. Udah ya, udah keganti. Oke. Kita lanjut sel detailnya kita kasih lihat ya. Oh, tadi yang mana? Itu udah dihapus ya. 25. Nah, yang 25 udah nggak ada nih. Tuh, udah kehapus. Oke, sip. Kita lanjut ke bagian yang berapa nih? 13 sekarang. Oke, kita lanjut ke bagian 13. Penjualan. Laporan penjualan. Kita bakalan kasih laporan penjualan. Nah, bentar. Saya coba kasih lihat ini. Nah, laporan penjualan. Buat laporan berisi ID penjualan
tanggal, pelanggan, pegawai, metode pembayaran, produk, kuantiti, harga, diskon, dan subtotal. Lalu urutkan berdasarkan tanggal, pelanggan, dan produk. Oke, siap. Sisa dua lagi nih ya, tinggal yang bagian 14 tantangan nih, kan. Ntar kita kerjain. Gas. Kita langsung geser ke Oracle. Set. Nah, sip. Oke, mari kita lanjut. Oke, jadi kita akan lanjut ke bagian laporan ya. Ini yang kita akan coba buat nih. Itu buat laporan berisi. Nah, ini kita balik lagi nanti ke 45 ya sebenarnya nih. Balik lagi ke yang apa tampilan banyak hasil dari perubahan. Jadi kita bakalan tunjukin semuanya ya. Nah, ini kita coba. Oke, set. Nah, ini udah terlihat jelas ya di sini. Ini yang ditunjukin apa? ID penjualan. Oke, tanggal penjualan, nama pelanggan, nama pegawai, nama payment, dan totalnya AP. Oke. Oke. Nah, nah jadi sekarang kita bakalan nunjukin detail penjualan ya. Kita bakalan nunjukin detail penjualan juga. Nah, di sini kita akan coba buat seperti ini. Set. Ini udah sesuai yang saya buat ya, siapa si skripnya ini. Nah, ini kita tinggal run aja. Nah, ini tuh udah jelas ya detail penjualannya ya. Oke, kita lanjut. Apa? Kita akan coba total penjualan per pelanggan nih. Nah, di sini kita coba ya. Terus, nah, total. Nah, ini si Budi nyata 17.450.000, ada Gina Permata, ya kan 15.500.000, lengkap tuh ya semua ya. Yang dari ini semua segala macam lengkap. Nah, ini kita hapus dulu, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini kita bakalan bikin apa rekap ya, rekap penjualan apa? Rekap penjualan harian nih. Nah, ini kita kasih lihat nih ya. Tuh, rekap penjualan hariannya per hari dia jual jumlah transaksi ada dua nih. Tanggal satu dua transaksi, tanggal 2 satu transaksi, tanggal 3 dua transaksi. Ya, total penjualannya segini gitu. Oke, kita lanjut ke bagian 14 ya. Yang 13-nya udah selesai nih. Nah, sekarang kita dikasih tantangan. Kita lihat dulu tantangannya. Tantangannya itu adalah kita disuruh bikin eh, buat laporan top 5 produk terlaris berdasarkan total quantity yang terjual. Nah, oke. Kita langsung aja tanpa basa-basi lanjut ke Oracle. Nah, oke, mari kita lanjut. Oke, jadi kita lanjut gas kerjain. Nah, ini yang saya yang ini saya sempat coba-coba meneliti ya. Jadi bisa nggak ya kira-kira top 5 produk terlaris ini kita bikin? Nah, kita coba ya. Nah, di sini ada select, ada zoom ya kan. Nah, sini ada from, join. Nah, ini kita coba dulu ya. Kalau berhasil gas nih. Oke, di sini terpantau. Ada ya, sini ya. Bahkan ada total penjualannya juga di sini gitu. Nah, saya akan menjelaskan sedikit. Jadi fungsi query-nya ini ada apa aja sih? Ada join. Nah, ini menghubungkan antara produk dan juga sel detail ya gitu. Dan di sini ada sum yang pasti buat menghitung total unit yang terjual gitu. Misalnya kayak Logitech G102, misalnya ada Q quantity ada dua, satu lagi Logitech G102 ada satu, Logitech G102 ada tiga. Nah, itu di total nih di sum. Nah, itu jadi kuantitinya jadi 6 gitu. Nah, nanti dihitung tuh semua total dari masing-masing produk tuh atau subtotal kita bilang. Nah, itu misalnya dua dua apa nih 275.000 ditambah lagi sama 250.000 tambah lagi sama 550.000 itu dijadiin satu jadinya 1.100.000 misalnya gitu. Terus
kalau dari grup by ini sendiri fungsinya adalah menggabungkan dari seluruh apa namanya menggabungkan dari seluruh semua transaksi dari produk yang sama gitu. Lalu juga ada order by gitu. Nah, artinya produk yang paling banyak terjual itu paling banyak terjual itu paling di titik atas. Nah, yang kedua jika jumlahnya misalnya unitnya sama gitu kan, maka jadi omsetnya tuh yang gede bakalan lebih dulu gitu. Nah, untuk fetch apa namanya? Fetch ini fungsinya untuk menampilkan 5 row aja untuk menampilkan 5 produk paling atas. Nah, gitu. Ya, seperti yang bisa dilihat di sini. Ini ada 5 kan? Satu, dua, tiga, empat, lima. Fetch first, five rows only. Jadi, pokoknya nanti modelannya begitu. Oke, sekian. Terima kasih dari atas perhatiannya selama saya jelaskan ini. Mohon maaf kalau ada kurang kata dan juga mungkin beberapa error juga yang terjadi itu dikarenakan mungkin kesalahan saya juga. Sekian, terima kasih juga untuk Payan untuk tugas daripada Project UAS ini. Ini Project UASnya sangat ibaratnya sangat membuat saya untuk menjadi lebih paham lagi untuk mempelajari tentang database daripada Oracle SQL ini sendiri gitu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kurangnya, segala segala kurangnya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.